Tentu ada sebuah kaidah yang harus kita perbaiki di Indonesia yang sering disebarkan. Ada statement yang pernah saya dengarkan dikatakan, jangan kau sembah Allah karena ada surga, dan jangan kau takut sama Allah karena ada neraka. Statement ini secara zahir seakan-akan benar, tapi ini dibantah oleh para ulama akidah. Karena memang kita wajar pada saat kita beribadah kepada Allah berharap surga. Itu memang Allah subhanahu wa ta'ala yang suruh. Kita sholat mengharapkan apa yang Allah janjikan. Sholat berjamaah pahalanya lebih baik daripada sendiri, maka kita termotivasi untuk sholat berjamaah. Sholat di masjid lebih besar daripada pahalanya daripada sholat di rumah dan di pasar, maka kita pergi ke masjid karena ada janji-janji pahala di situ. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-Imran 133, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Berlumba-lumbalah kalian menuju kepada pengampunan Tuhan kalian dan kejar surga itu, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi, hanya dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Kata ulama tafsir, di sini Allah Azza wa Jalla mempertemukan antara memohon ampun agar bersih dari dosa-dosa dengan dihubungkan masalah kejar surga setelahnya. Bagaimana caranya? Beramal saleh, ya, mengerjakan ibadah, amal saleh. Berarti Allah hubungkan, Allah Azza wa Jalla, antara kehidupan kita ini untuk mengejar surga. Maka itu jadi motivasi untuk bisa kita mengerjakan ibadah. Sebagian teman-teman yang pernah menghadiri kancah jihad di zaman-zaman dulu, gitu kan, dari kaum muslimin, mereka turun-temurun sering sekali membaca, tentu ini setelah zaman Ibnu Qayyim rahimahullah, sering kali membaca bukunya Ibnu Qayyim, Hadil Arwah, yang pernah saya sebutkan pada pertemuan terakhir kemarin. Saya sarankan teman-teman juga beli buku itu, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya Tamasya ke Surga. Buku ini isinya tentang surga semuanya. Bukunya cukup tebal, mungkin harganya 70 sampai 80 ribu kalau saya tidak salah, sekitar begitu. Tapi bukunya tebal, ya. Buku itu sekitar sepertiga dari buku Minhajul Muslim atau setengah dari buku ini. Cukup khusus masalah surga saja. Para mujahidin seringkali saling menasihatin, memotivasi dengan membaca isinya. Di antaranya isinya ada taman-taman, bidadari, pelayan-pelayan di surga, baju-baju dan seterusnya. Ada sebagian di antara mereka sempat mengatakan, ikhwani, saudara-saudaraku, jangan terus-menerus baca tentang fasilitas surga, nanti kalian tidak ikhlas untuk jihad. Orang ini baru ikut jihad dan akhirnya dia menasihatin orang-orang yang baca buku. Lalu dijawab oleh salah seorang yang berilmu di antara mereka, mengatakan, sungguh kau keliru saudaraku. Justru dengan kita baca janji-janji Allah ini kita termotivasi dan siap untuk mati. Kalau kita nggak ada janji-janji Allah begitu, berat jiwa itu untuk melakukannya. Sudah fitrah, gitu kan? Maka wajar kita mengejar apa yang Allah janjikan itu. Wajar. Makanya ada fadilah amal-amal saleh, kan gitu. Apa itu fadilah? Janji-janji positif yang motivasi kita untuk mengerjakannya. Begitu pula dengan neraka. Wajar seseorang itu ninggalkan zina, ninggalkan riba, atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang salah yang Allah larang agar tidak masuk ke neraka. Karena Allah yang suruh kita takut dan menjauhkan diri dari api neraka. Allah sebutkan dalam surat Tahrim ayat 6. Surat Tahrim ini kalau salah surah nomor 66. Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara 'alaiha malaikatun giladun syidad la ya'sunallaha ma amara yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, selamatkan diri kalian. Makna yang lain, takutlah kalian, untuk kalian dan diri kalian dari api neraka. Yang api neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu, dijaga oleh malaikat-malaikat yang keras, kasar, tidak pernah menolak apa yang Allah perintahkan dan selalu patuh terhadap apa yang Allah titahkan. Jadi kita memang disuruh takut dengan neraka itu. Dan kata ulama, kalau kita mencintai sesuatu atau seseorang, ya, atau sosok makhluk, karena Allah menyuruh kita mencintainya, berarti kita mencintai Allah tuh. Kalau kita meninggalkan dan menjauhi sesuatu karena Allah melarangnya, berarti kita takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah suruh kita takut pada sesuatu, maka kita takut padanya karena Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita takut, maka berarti kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi berharap rahmatnya Allah surga, berarti kita berharap ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita takut dari neraka karena Allah mengancamnya, berarti kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini maksudnya, gitu ya.